Video ini akan membahas tentang progres perjalanan gua dalam investasi gua di Bitcoin di aplikasi peluang selama 1 tahun, 3 bulan, 1 minggu. Nah, ini adalah penelitian gua di mana gua riset ya apakah dollar cost averaging atau investasi rutin itu bisa nggak sih ditaruh atau digunakan di cryptocurrency terutama di Bitcoin ini. Buat kamu semua yang penasaran bagaimana perjalanan investasi gua, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Ya, jadi, oke, perjalanan investasi gue selama 1 tahun 3 bulan, 1 minggu ini, itu naik turun, guys. Seperti yang kamu tahu, cryptocurrency pada saat ini naik dan turun. Memang mayoritas itu lebih banyak naik ya untuk beberapa hari terakhir. Ya, kalau sebelumnya tuh lebih banyak penurunan. Dibuktikan dengan data terakhir ini pada review minggu ini ya, dibandingkan dengan minggu lalu, gue progresnya lebih baik. Gue minusnya sekarang udah berkurang jadi 45% yang sebelumnya mungkin sekitar 48 atau 49% minusnya. Sekarang jadi 45% ya di Bitcoin gue. Artinya adalah memang untuk aset cryptocurrency berupa Bitcoin pada saat minggu ini memang sedikit lebih membaik. Tetapi apakah akan lebih baik lagi? Kita masih akan tunggu dulu. Ya, karena ini sepertinya belum ada tanda-tanda di mana akan berakhir minus yang panjang ini. Ada beberapa pendapat juga yang bilang bahwa sebenarnya mendingan lu invest nunggu aja pas di bawah banget. Ada juga yang bilang bahwa ya udah lu rutin aja investasi. Nah, karena komitmen gue dari awal adalah investasi rutin dan ingin membuktikan apakah investasi rutin atau dollar cost averaging itu berhasil atau tidak. Nah, di sini ya gue tetap konsisten sampai sejauh ini juga. Bahkan untuk minggu ini, gue top up sebesar 15.000. Caranya gimana? Gue tinggal klik Bitcoin gue klik beli, masukin nominal investasi gue 15.000, sudah deh. Semudah itu juga. Nah, itu progres investasi gue untuk minggu ini. Jadi memang ada peningkatan yang lebih baik. Peningkatan dalam arti penurunan pada minus. Apakah akan jadi plus ke depan hari? Ya, potentially seperti itu gitu. Dan yang gue yakini seperti itu. Kalau kamu memiliki keyakinan yang berbeda dengan gue, nggak apa-apa gitu. Karena memang aset cryptocurrency ini resikonya sangat tinggi. Nggak setiap orang mau mengambil itu dan itu sah-sah aja. Itu aja teman-teman semua dari progres investasi gue juga. Dan mungkin pesan gue buat teman-teman semua adalah ketika kamu berinvestasi di cryptocurrency, pastikan itu uang dingin. Dan uang yang memang kamu sudah siap ketika terjadi penurunan yang dalam. Jadi, kamu harus sudah siap gitu. Kalau misalkan kamu ada budget investasi, mungkin budget yang terkecil itu jatuhnya di cryptocurrency. Ya, kalau gue kebalik, karena mungkin profil resiko gue gede. Ya, kalau profil resiko kalian misalkan konservatif atau mungkin tidak berani ngambil resiko gede, mendingan kalaupun mau coba di kripto atau mau mulai investasi di kripto, proporsinya kecil aja. Seperti itu. Itu aja mungkin pesan gue. Bila mana setelah ini kamu ingin memperdalam lagi ilmu soal cryptocurrency, juga pengen ya seenggaknya belajar lah ya secara lebih dalam soal cryptocurrency, seenggaknya dasarnya tahu, kamu bisa cek aja di seminar investasi cryptocurrency yang gue udah buat juga. Di situ seenggaknya kamu udah bisa ada gambaran, oh cryptocurrency seperti ini, oh staking tuh begini, gitu. Oh misalkan peluang cuan begini, jadi kamu bisa lebih mengerti. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi entah di cryptocurrency, di reksadana, di emas, di aplikasi peluang, kamu bisa pakai kode referral yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat dari 15.000 sampai 1 juta juga. Apabila kamu bisa nge-keep saldo kamu 1 juta
selama 45 hari. Tetapi balik lagi terserah kamu, kalau kamu mau aja, kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Dan aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti untuk dari segi cryptocurrency dan juga dari segi komoditi berupa emas. Tetapi kalau misalkan seperti saham, seperti reksadana itu tuh lebih ke OJK seperti itu. Jadi dan itu udah diawasi oleh dua pihak ini juga. Itu aja. Bila mana kamu juga merasa ini bermanfaat, coba share aja ke sosial media kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.